Worst case saya pernah yang hilang 7M ya 1 hari gitu. Tapi kalau menurut saya apakah IHSG lanjut? Menurut saya IHSG cenderung lanjut gitu ya. Karena inflow-nya asing ke banking itu lumayan. Dari US sebenarnya makronya itu tidak baik-baik aja. Nah itu sebenarnya mereka ya di ujung tanduk big fund-nya asing ya lagi masuk ke banking gitu. Karena kan earnings banking itu emang kurang oke kan di semester 1 ini. Saya lihat retailnya ngapain nih gitu ya kan. Saat ini big fund tuh arahnya lagi kemana sih? Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali di acara Cuan Talks kita hari ini. Ya, hari ini kita akan ngomongin flow dari big fund. Ya mungkin buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara menganalisis flow dari big fund. Nah, ikuti kita punya Cuan Talks kita di hari ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Mungkin teman-teman udah nggak familiar sama Kak Hengky Adinata. Halo Kak Hengky, Halo. gimana nih Kak kabarnya? Baik, Thank you udah main ke Ajaib Thank you sudah undang. Sekuritas. Thank you sudah undang. Nah hari ini Kak Hengky akan sharing berbagai macam insight ya dari sisi trader ya Kak ya. Jadi banyak sekali nanti yang akan dibagikan. Mungkin sebelum ke situ kita kenalan dulu sama Kak Hengky. Kak Hengky tuh dulu sebelum ke market tuh berkecimpung di dunia apa sih Kak? Background saya tuh legal ya sebenarnya. Saya tuh lawyer, S1 itu hukum langsung pindah ke lawyering loncat lagi ke capital market kayak gitu. Baik, jadi apa sih yang membuat Kak Hengky tuh akhirnya hengkang lah ya dari tadi lawyer istilahnya ke capital market? Sebenarnya lawyering sama capital market enaknya itu semua by logic kayak gitu ya kan. Jadi prinsip-prinsip dasar logik gitu. Cuman kenapa pindah ke capital market? Ternyata setelah saya kerja saya ngerasa saya suka sendiri gitu. Saya nggak suka banyak berinteraksi dengan orang lain. Jadi tes capital market, wah enak nih, dan kebetulan tesnya pas COVID, jadi ada duit juga gitu kan, quick money. Dari sana baru fokus full time saham. Gitu. Baik, terus kalau misalnya boleh diceritain nggak Kak Hengky tuh awal mulanya atau mungkin bisa dikasih info juga langsung aja deh, kira-kira profit terbesarnya di market tuh berapa sih Kak? Kira-kira apa momentum apa sih yang harus dicari teman-teman yang mau juga deh mencari momentum di market? Momentum di market ya, saya profitnya itu gulung-gulung terus ya kayak gitu. Cuman yang paling gede ya mungkin pengaruh sama Porto ya. Porto sekarang kan udah lumayan besar gitu. Ya gedenya ya sekarang-sekarang ini kayak gitu. Kalau saham salah satu paling gede yang paling dekat itu ya koin kayak gitu. Saham koin. Karena kalau dicek ya itu pas arah-arahnya saya dapat terus gitu. Terus FCA saya juga dapat banyak gitu. Itu kan tariknya luar biasa. Oke, itu kan koin ya, kayak. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya, kira-kira sebelum koin, sebelum yang lagi hype lah di IPO akhir-akhir ini tuh apa sih? Pak PP. Gitu. Oh, Pak PP ya? Pak PP itu pertama kali bisa dapat 10 miliar itu dari Pak PP. Gitu. Semua thanks to Pak PP lah. Gitu. Dari cuannya ketika IPO itu nggak ada yang tertarik gitu. Dia nggak langsung arah. Terus nggak ada banyak yang ngomongin lah. Nah Dewan itu saya main terus ini. Dari IPO 200-an sampai ke 1000. Terus kan dia jatuh sideways, saya mainin, saya kumpul, ditarik lagi. Nah jadi saham-sahamnya Pak PP, terutama Cuan sama Petro kayak gitu. Oke, Cuan sama PTRO gitu ya kan yang jadi istilahnya penopang lah ya portofolio. Life changing money lah dari dua itu. Nah itu awal mulanya apa sih yang harus kita lihat gitu ya dari wah tahu nih ini saham nih bakal jadi multi bagger. Kira-kira apa sih yang dilihat selain mungkin dari manajemennya gitu ya. Kita tahu lah kalau sekarang manajemennya Pak PP emang oke gitu kan ya. Beberapa saham yang di-maintain. Kalau saya sih tujuannya ya gitu. Apakah sahamnya itu exit ke retail atau ada agenda besar gitu. Banyak saham IPO itu emang exitnya ke retail gitu. Makanya harganya gocap atau ya nggak jelas lah. Jadi nggak liquid, nggak ada yang maintain gitu. Nah itu kita harus make sure bedanya saham-saham itu apa sih tujuannya utama. Ada yang untuk market cap, ada yang untuk repo, ada yang untuk dapat pinjaman, ada yang untuk exit ke fund gitu. Jadi kita harus kategorikan itu. Apakah ada rumus pastinya? Nggak ada gitu. Cuman kita bisa kurang lebih menerka dan melihat dari transaksinya apakah mereka udah exit nih gitu ya kan. Atau mainnya kasar banget gitu ke retail, buangannya besar. Nah itu biasanya saham-saham, kalaupun saya mainnya cepet gitu. Cuman saya cenderung nggak mau sentuh lah, malas gitu sentuh dia kayak gitu.
Oke, jadi tergantung ya tadi tujuannya apa gitu ya. Betul. Nah, yang paling oke dari tujuan-tujuan tadi tuh yang mana sih yang kira-kira bisa langsung kasih multi-bagger gitu? Exit ke fund ya gitu Oh, ya, itu exit ke fund ya? MSCI, FTSE itu kayaknya sudah rahasia umum ya kalau di Indo, kayak gitu. Semua pada exit-nya ke sana untuk konglomerasi-konglomerasi. Jadi kalau udah ke sana biasa agendanya mainnya panjang, nafasnya panjang. Oke, Mhm, jadi dari berbagai macam tujuan tadi yang paling mhm, oke, mhm. ya exit-nya ke investor asing ya kalau ya Betul, istilahnya? betul. Kurang Oke lebih oke ya gitu. oke. Heeh, Berarti the heeh, next, rebalancing mhm, indeks global lah ya teman-teman, ada mhm, MSCI dan juga FTSE ini nanti yang the next-nya gitu ya, di mhm, MSCI itu next-nya di November ya. betul. Nah Mhm, kemudian selanjutnya, kita sekarang ngomongin IHSG. mhm, Kan IHSG itu kan ya bisa dikatakan kemarin sempat 8.000 gitu kan ya. mhm. Apakah ada potensi lebih dari 8.000? Karena kan ya bisa dikatakan habis Mhm, 8.000 itu kan turun lagi kan, betul. kemarin closing aja minus dan hari ini juga kan masih koreksi. Nah kira-kira seperti apa nih kok? Itu geraknya sesuai dengan chart DCII gitu. Jadi Waduh. DCII-nya naik, IHSG-nya naik gitu. Tapi kalau menurut saya apakah IHSG lanjut? Menurut saya IHSG cenderung lanjut gitu ya. Karena inflow-nya asing ke banking itu lumayan. Cuman kalau ya saya sering ngomong sih beberapa bulan yang lalu, semua saham asing yang banking itu asingnya outflow, kecuali 2 saham yaitu Telkom sama Astra gitu. Dan surprisingly hari ini Astra 9% menuju 10% gitu ya kan, which is nggak Jarang-jarang. pernah aku kayak, kapan ya terakhir lihat kayak gini ya gitu, walaupun saya cuma nonton doang gitu ya kan, Astra sama, Telkom. Telkomnya ya udah rally-nya lumayan, cuman belum sampai gap up jauh kayak gitu. Jadi, menurut saya sih mungkin masih lanjut ya, cuman akan, perubahan pergantian game gitu. Misalnya dari konglomerasi pindah ke saham-saham yang fundamentalnya lebih murah gitu. Oke, jadi IHSG kira-kira kalau misalnya ada retrace lah ya atau Mhm. misalnya lagi ada koreksi tuh minimal ya kira-kira ke berapa sih, Kayaknya Kak sekarang-sekarang Hengki? sekarang kan 7.900-an ya, ya sekitaran sini-sini doang lah gitu. Menurut saya sih good to collect ya gitu. Cuman ya nggak ada driver yang saham-saham konglomerasi yang bikin IHSG-nya jauh kayak gitu. Cuman menurut saya udah oke, seharusnya kuat. Kecuali dari makro dari US-nya itu Mhm. bermasalah seperti gitu. Nah di titik mana Mhm, ini udah peak nih? mhm, Apa yang, menjadi indikator, "Wah ini udah peak nih, mhm, kayaknya kita harus taking profit, udah mhm. stop dulu," gitu? Kalau saya lihat Indonesia sih seharusnya should be fine gitu. Cuman dari US-nya gitu. Dari US sebenarnya makronya itu tidak baik-baik aja gitu, dari debt-nya, dari tujuan mereka nge-restructure-nya gitu ya kan. Nah itu sebenarnya mereka ya di ujung tanduk makanya Trump-nya itu nge-push banget gitu. Nah tapi kalau seharusnya sih dia the deal maker gitu, karena dia deal maker seharusnya berhasil, jadi seharusnya aman buat kita kalau lihat dari data-datanya. Cuman kalau dari Indonesia sendiri should be fine karena tujuannya kan baru satu yang tercapai, yaitu cuan masuk big caps-nya MSCI. Jadi agendanya itu sebenarnya masih masih panjang gitu. Contoh Mhm, agendanya, iya, satu aja mungkin bisa di-spill. agendanya ya brand-nya belum gitu Oke. ya kan. Makanya kalau teman-teman lihat ya gitu ya kan, saham yang masuk MSCI pengumuman apa, cuan, Petro, cuan sama Petro gitu ya kan, cuan masuk yang big caps, Petro yang small-nya gitu. Semuanya gap up terus jatuh. Nah kalau teman-teman perhatikan, brand-nya itu dia jatuh tapi naiknya kenceng banget, udah melampaui yang gap up-nya tersebut gitu. Kenapa hal itu terjadi? Karena ya pada berspekulasi kalau misalnya, wah cuan sama Petro udah oke nih, seharusnya next agendanya itu brand-nya gitu ya, which is ya akhir tahun yang November tadi. Mmm, Seharusnya ya tujuannya ya ke sana gitu. Jadi selagi tujuannya belum tercapai seharusnya Pak PV akan tetap fight terus-terusan, seperti itu. oke itu Mhm, Kak Hengki ya. Jadi mhm, agenda yang kita lagi tunggu ya, mhm, the next rebalancing betul, gitu ya untuk yang MSCI mhm, maupun juga FTSE. Nah sekarang kita, ngomongin, sesuai dengan tema kita hari ini adalah flow. mhm, Kalau Kak Hengki sendiri tuh melihat flow ini seperti apa sih? mhm, Apakah flow investor asing atau flow dari, eee, analisis broker summary dan sebagainya mungkin bisa oke, di-share. Pagi-pagi misalnya bangun, apa yang dilihat nih mmm, sebelum beli saham? oke. Biasanya saya sudah watchlist terlebih Mhm, dahulu ya. Misal, wah saham ini lagi dikumpulin, saya sebutnya kayak gitu. mhm, Gimana cara tahu kumpulinnya? Sebenarnya mau asing, mau institusi, mau apapun saya kurang peduli gitu ya kan. Karena itu saya kategorikan cuma 2, satu retail, satu smart money gitu. Jadi yang tugasnya saya balik, kalau smart money-nya siapa? Bisa institusi, bisa asing, bisa siapapun, tapi kita bingung gitu.
Nah, jadinya daripada saya analisa institusi yang orangnya seharusnya jauh lebih pintar daripada kita karena duitnya banyak, mereka ngerti segala sesuatu yang kita nggak ngerti gitu. Jadi saya balik gitu. Saya lihat retailnya ngapain nih gitu ya kan. Retailnya kalau cenderung keluar, ya udah gitu. Saya biasanya switching, ya retail keluar sini saya masuk kayak gitu. Biasanya saya ngincar dari sana, baru lihatnya ke bid offer-nya. Besoknya saya lihat bid offer-nya. Tapi saya ada watchlist beberapa saham. Nah Seperti itu itu. bikin watchlist-nya tuh berapa hari sebelum entry atau berapa jam sebelum entry? Biasanya sih 1-2 hari ya gitu ya. Jadi saya cari saham yang rame, biasanya sahamnya naik gitu kan, naik. Nah, nanti kan ada lah koreksi pasti ya kan, nggak ada naik terus-terusan kecuali saham FCA yang diakuisisi, di backdoor segala macam yang lagi rame. Cuman most of saham ya dia naik, nanti dia ada koreksi. Nah, koreksinya itu biasa orang tinggalin gitu loh. Nah, biasa orang tinggalin saya suka gitu kan. Nah, Oke. kan kita bisa cek ditinggalin sama siapa. Kalau tinggalin sama big player ya udah kita skip gitu. Cuman kalau ditinggalin sama retail, biasanya saya liatin bid offer-nya terus-terusan. Bid offer-nya nanti ada yang kumpulin atau ada yang nggak ada yang kumpulin. Biasanya kalau ada yang kumpulin saya ikut kumpulin terus gitu. Kumpulin Nah terus, lihat. Mhm. nanti kalau dia mau breakout baru hajar lagi, seperti kayak gitu. Oh breakout malah beli gitu ya? Beli lagi gitu. Saya kumpulin barang, breakout juga hajar lagi. Karena Oke. kalau kamu kumpulin barang nggak bisa banyak gitu. Karena kalau kamu kumpulin banyak, ya dia lagi kumpulin, kamu kumpulin lebih banyak dia, tandanya kamu yang ngelit dong kayak gitu. Kan nggak bisa. Tapi pas lagi breakout biasanya saya makan banyak di sana. Oke, jadi Hmm. menarik ya, orang Hmm. breakout tuh pada takut ya Kak Hengki ya. Jadi kayak breakout, udah cut loss gitu Oh, kan. justru duit banyaknya itu di breakout gitu. Saham-saham kencang itu di Oke. breakout gitu. Kalau bisa sahamnya ARA kayak gitu ya kan. ARA makan lagi gitu kayak hari Jumat gitu ya kan. Saya makan KBLF gitu ya kan. Enggak apa-apa ya saya sebut Iya, emitennya. disclaimer ya teman-teman ya. Untuk study case saja gitu. Mhm. Makan KBLF gitu. Di ARA saya main sampai dia ARA gitu kan. ARA-nya nggak kebuka gitu. Ya udah saya hold. Pagi gap up saya buang, dia jatuh ke merah, saya makan lagi. Hari ini ARA lagi gitu kan. Maksudnya wah, ada apa ini? Saya juga nggak tahu ada apa gitu kan. Mungkin kan ada isu mau diakuisisi lah, mau ada apalah. Cuman ya transaksinya fine, bid offer-nya oke, ya saya main di sana seperti kayak gitu. Most of it ya kayak gitu lah. Nah, gimana cara taunya waktu lihat kita bid offer, oh ini nih retail nih, oh ini bukan retail. Itu apa sih yang kita lihat dari bid offer? Karena bid offer kan marketnya masih jalan ya, kita belum bisa lihat Broksam atau seperti apa. Betul. Sebenarnya kita bisa lihat cara retail sih, cara retail ngebid kan ya kita tahu lah cara retail ngebid gimana kan, cara retail jualan gimana juga kita tahu gitu. Biasa retail hobinya jemur gitu ya kan, jemurnya berapa lot? 50 lot, 100 lot, gini-gini, pecah-pecah lah sembarang retail. Biasa kalau dimakan, siapa yang berani makan gitu banyak orang gitu, kalau bukan smart money. Seperti gitu. Jadi biasa saya follow ya hal tersebut lah. Terus saya sukanya hitung barang gitu loh. Jadi kan semua logis gitu. Dia makan 50.000 lot atau makan 100.000 lot harus keluar 100.000 lot gitu. Nggak bisa makan 100.000 lot di harga 100 keluarnya di 120 nggak bisa. Dia harus tarik lebih tinggi nanti didam pelan-pelan. Tapi kan kita semua bisa hitung kayak gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti gitu. Oke, jadi ngitunginnya itu gimana nih Kak Hengki nih? Mungkin bisa di-spill juga nih. Hitungnya ya udah di otak sih kayak gitu ya. Udah terbiasa gitu. Udah 5 tahunan gitu. Udah liatin bid offer Jadi kita tiap udah hari. tahu nih dia masuknya di 120 nih gitu kan average-nya. Nah itu gimana cara kita bisa tahu dia belum keluar di saat itu? Biasanya ya retailnya belum masuk gitu. Saya biasa reverse saja gitu. Saya doyannya lihat retailnya gitu. Retailnya belum masuk, so far so good kayak gitu. Dia akan berusaha kerja terus-terusan untuk dia bisa keluar barang atau berusaha untuk mancing partisipasi retail. Selagi retail belum banyak partisipasi ya dia nggak bisa keluar, ya saya ikutin dia gitu. Makanya harus presisi, kita harus kumpulin barang terlebih dahulu gitu. Seperti Oke, gitu. jadi itu cara melihatnya ya kira-kira tungguin retail masuk gitu istilahnya ya. Biasa retail masuk, saya suka lihat forum-forum kan gitu ya kan, lihat forum-forum udah rame, udah pada halusinasi misal gitu kan, sekarang 130-an gitu. Wah, ini next 1000 gitu. Wah, ini udah halu nih gitu kan. Udah makin banyak yang halu, biasanya ya sudah saya Udah lepas hindarin aja gitu gitu ya. ya. Lepas aja, mau naik lagi silakan gitu. Saya senang gitu kalau naik lagi semua orang untung kan. Tapi Oke. kalau biasanya sih enggak gitu ya kan, seperti gitu. Nah itu kan menarik ya teman-teman tadi untuk big fund untuk akumulasi kita bisa lihat dari bid offer-nya. Terus kemudian ya kita bisa lihat di akhir transaksi juga kita bisa lihat ya Betul. Kak Hengki ya. Betul. Itu melihatnya seperti apa tuh kalau di akhir transaksi? Kalau di tadi kan pas marketnya lagi open kita bisa lihat dari bid offer-nya. Kalau misalnya di akhir transaksi kita kumpulin Broksam-nya atau seperti apa? Saya bisa kumpulin Broksam-nya sih gitu. Kalau barangnya saya masuk banyak banget gitu ya kan, biasanya saya cekin detail transaksinya kan.
end of day kan dibuka kan, broker apa yang beli jam berapa gitu kan. Kan kita kurang lebih, biasa saya kadang kalau area krusial saya catat gitu. Oke. Jadi ketika after market, saya ngecek ulang, wah ini siapa sih ini tadi gitu. Dan apakah tesis saya benar? Kalau misalnya tesis saya benar, ya udah besok saya lanjut. Maksudnya lebih santai gitu. Tapi kalau besok, wah ternyata tesis saya salah nih. Ternyata saya yang kira makan itu big player, ternyata bukan, dia pancing, ternyata dia udah jual. Besok saya akan pagi-pagi eksekusi buang barang minimal sebagian. Jadi untuk aman terlebih dahulu. Bisa seperti gitu. Oke, itu untuk ya kita lihat untuk itu berlaku untuk di first liner kah atau untuk di second liner kah, atau kalau misalnya blue chip kan susah juga kan, blue chip kan susah kan untuk dilihat ya untuk seperti itu. Kalau blue chip sih brand blue chip bukan. Nah, big caps gitu. Tapi kalau blue chip banking saya nggak main. Kayak Astra sebenarnya dari 4.800 4.900 saya sudah bilang gitu kan, ini asingnya makan terus gitu. Cuman saya tahu itu bukan stylenya saya. Karena bukan stylenya saya, ya udah saya nggak beli sama sekali seperti gitu. Cuman kalau saham-saham yang saya main big caps dalam artian petro, brand itu favorit, wifi yang seperti gitu. Kalau first liner mungkin second liner lah hitungannya. Second sama third liner oke lah kayak gitu. Kalau first liner kurang greget, kurang nendang gitu loh. Terus susah juga ya kok ya kalau misalnya dilihat pergerakan seperti big fund yang mau masuk. Apa kalau first liner misalnya blue chip lah, kita first linernya tuh blue chip. Ini apa sih yang bisa kita melihat nih? Oh, big fundnya udah masuk. Apakah lihat dari asingnya atau seperti apa? Kalau blue chip rata-rata asing sih gitu. Dan sebenarnya kalau teman-teman sering trading atau sering liatin, cara makan asing tuh sama terus gitu. Cara dia ngepasang bid, cara dia ngepasang offer tuh sama terus gitu. Ya mungkin karena algo kali ya atau apa, saya juga nggak bisa konfirmasi. Cuman wah ini asing nih kayak gitu cara bidnya atau cara makannya gitu. Kalau big caps yang saya doyan main waktu itu ya Antam kayak gitu. Antam, Inco seperti kayak gitu. Cuman kalau banking saya nggak pernah sentuh kecuali BBTN ya. BBTN BRIS kan lebih liar ya saya sebutnya. Kalau banking BBCA, BBRI ya enggak kayak gitu. Nah itu untuk jadi kalau blue chip tadi khususnya untuk banking big caps sulit juga ya. Sulit. Tadi untuk melihat pergerakan asing emang punya algoritma tertentu nggak sih Kak Hengki? Algoritmanya saya lihat dari bid offer kayak gitu. Biasa mereka jamnya loh, biasa saya liatin jamnya gitu. Karena jam-jam tertentu cara mereka ngebid, cara mereka offer itu bukan normal manusia yang bisa enter sebegitu rapinya gitu. Jadi saya nganggap wah ini seharusnya asing, dan saya sering cross check ya most of it benar kayak gitu, itu asing. Berarti asing tuh lebih rapih ya? Karena mungkin ya pakai sistem kali mereka ya kan, mereka kan nggak mungkin enter sendiri terus-terusan, mereka kan ada kerjaan lainnya. Jadi saya tebaknya seharusnya betul seperti gitu. Nah itu menarik ya, tadi Kak Hengki sempat mention juga algoritma trading. Nah itu kira-kira seberapa akurat sih algoritma ini? Atau mungkin kita sebagai investor kita bisa menebak, wah kalau misalnya udah di level ini, nah entar algoritmanya akan bekerja gitu. Kalau untuk investor lihat Broksum aja kayak gitu ya kan lebih terkonfirmasi. Cuman kalau misalnya biasa indikatornya volume sih kayak gitu. Dan kalau diperhatikan asing itu volume sama technical itu mereka memperhatikan gitu. Kalau misalnya technicalnya breakout, biasanya mereka makannya tuh gila-gilaan kayak gitu. Contoh ya mungkin yang bisa saya ngomong karena saya main yaitu wifi sebelum dia narik ke 3.000 gitu kan. Ketika diresist asingnya jualan terus-terusan. Wah jualannya parah. Tapi ditampungin terus, bukan sama retail tapi ditampungin sama big player. Big playernya tuh berani banget gitu, kumpulin, di breakin resist all time high. Wah asingnya makannya juga orang gila. Langsung rally-nya nggak stop gitu, langsung dedet ke 3.000. Jadi menurut saya asing ya memperhatikan ya technical juga. Dan waktu itu volumenya itu transaksinya luar biasa. Berapa T juga kan pas lagi rally. Oke itu menarik ya teman-teman. Jadi ya tadi sebenarnya ada juga yang memanfaatkan breakout itu. Bahkan asing pun tadi udah jualan terus pas breakout dia beli lagi ya. Betul. Sering dia putar balik, kadang juga dia hari ini net buy gede banget gitu ya kan. Net buy gede banget, besok langsung dibuang sama dia gitu. Sering juga nggak. Ya maksudnya sebenarnya algonya itu kita nggak bisa tebak 100% gitu ya kan. Karena algoritma mereka mau ubah juga ya suka hati mereka gitu. Cuman bisa profitable lah, bisa profitable, bisa digunakan sebagai kita mengikuti big playernya. Nah sekarang pertanyaannya gimana cara mengantisipasi false breakout, baik itu di resist misalnya atau misalnya di support ada false breakout seperti tadi
kayak Ki mention di support kan. Kalau breakout malah senang tuh, malah dikumpulin kan. Nah ini gimana? Karena kan kalau dari POV retail, misalnya dari POV investor biasa gitu kan, takut nih kalau udah breakout udah buang aja deh, takut makin jauh gitu kan. Nah apa sih yang mengindikasikan false breakout ini? Biasanya di reveal sih gitu. Dalam konteks misal breakout gitu ya kan. Kalau mungkin tadi konteksnya itu breakdown kali ya. Kalau breakout dan juga breakdown. Oke, kalau breakdown itu biasanya no volume, itu biasa false breakdown gitu. Kalau kalian sering lihat, saya nggak mau sebut sahamnya gitu ya. Ada saham-saham konglomerasi tertentu itu doyan banget ngebikin nih misalnya support gitu kan, ditahan, closingnya merah gitu, tapi nggak ada volume gitu, nggak ada buangan. Emang closingnya di bawah support doang kayak gitu. Besoknya kebanyakan itu gap up. Nah, itu gap up nanti dia akan sideways di sana, baru 3-4 hari baru nariknya kencang banget. Itu seharusnya ya kalau konglomerasi yang kita favorit lah semuanya. Cuman biasanya seperti gitu. Kalau false breakout biasanya lihatnya adalah dari misalnya kalau saya kan bid over gitu kan, atau mungkin technical lah gitu. Breakoutnya nggak kenceng gitu. Dalam artian misalnya resistnya harganya 800-nya jebol gitu kan. Tapi nggak direspon sama market gitu. Karena kalau breakout yang bagus itu dilanjutin. 800 langsung deg kenceng banget seperti gitu. Itu baru namanya breakout gitu. Cuman kalau misalnya sideways di 800 atau lewat dikit 805, 810 itu ya bukan breakout seperti gitu kalau saya sebutnya. Oke, jadi intinya tuh kalau misalnya break out itu istilahnya setelah breakout abis itu dia bisa close ya di highest-nya gitu ya. Bisa close. Kalau close di highest saya jarang lihat sih, karena di Indonesia itu kalau lihat ya breakout turun, nah closingnya baru berusaha dikejar kayak bikin bagus kayak gitu. Nah biasanya kalau dikejar bikin bagus, besoknya nggak bagus, biasanya seperti gitu. Tapi ya tergantung emiten lagi. Jadi semua itu punya karakteristiknya masing-masing. Oke, jadi tetap lihat juga kira-kira story-nya apa juga ya, Kak ya. Kalau misalnya breakdown tadi volumenya nggak ada ya, tapi dia tutupnya di bawah. Betul. Itu biasanya false breakdown ya, teman-teman. Nah ini menarik nih Kak Hengki ya, kita ngomongin flow dari Big Fund. Nah kalau Kak Hengki sendiri melihat saat ini Big Fund tuh arahnya lagi kemana sih? Big Fund ini Big Fund yang domestik sama asing? Big Fund-nya asing ya, lagi masuk ke banking gitu. Surprisingly dari sekian lama gak masuk, tiba-tiba masuk gitu ya kan. Masuknya juga berapa T, masih kecil sih dibandingkan outflow-nya, teman. Ini udah ciri-ciri oke lah gitu. Makanya saya cukup positif sama IHSG kita. Should be fine, mungkin gak akan jatuh, tapi mungkin juga gak akan kemana-mana ke 9.000 ya, enggak gitu ya kan. Cuman menurut saya akan banyak saham-saham perform gitu. Dan kita bisa lihat yang saham yang saya lumayan favorit dan saya sudah kumpulin sebelum rame itu ya saham-saham konglomerasi MTech kayak gitu kan. Hari ini Bukalapak, SCMA, MTech kayak gitu. Hari ini terbang. Iya, hari ini terbang juga gitu. Maksudnya udah banyak agenda gitu loh. Nah, sahamnya Sinarmas juga pada terbang-terbangan, which is tapi saya nggak ada gitu ya kan. Nah, tapi kita lihat konglomerasi aktif, banking aktif, asing juga masuk ke beberapa saham ya kayak Astra Telkom. Jadi saya anggap ini selagi ini masih sinyal positif. Sampai kapan? Ya sampai ya semuanya berbalik kayak gitu. Dan ketika mereka distribusi biasanya slow kayak gitu. Nggak mungkin langsung tiba-tiba hari ini masuk 6T, besok jual 10T itu nggak mungkin kayak gitu. Biasanya mereka jualnya pelan-pelan. Dan biasanya jualnya itu pas lagi ada good newsnya gitu. Kayak contoh, tahun lalu BBRI itu pengumuman, wah labanya naik signifikan, direksinya buyback, ada pengumuman buyback dari perusahaannya. Nah itu asingnya malah keluar kayak gitu. Nah jadi biasa ya kita harus jeli ya untuk lihat news sama transaksi. Jadi so far ya masih aman kayak gitu. Jadi kalau misalnya newsnya sekarang nih kan belum ada news lah, istilah lebih ke bad news ya, karena kan earnings banking tuh memang kurang oke kan di semester 1 ini. Nah ini kira-kira apakah ini jadi bad news is a good news atau memang bad news is a bad for the stoknya gitu? Bad news is a good news itu depends on the transaction sebenarnya. Tapi berkaca dari transaction-nya, should be the bad news is the good news. Kalau sekarang gitu ya kalau kan. Sekarang ya. Iya kan, lihat aja asingnya masuk gitu. Emang asingnya nggak bisa hitung gitu ya kan. Mereka bisa hitung, apa yang mereka hitung ya saya nggak tahu. Yang penting mereka beli gitu. Kita manfaatin aja untuk cari saham-saham yang rame. Karena kalau bankingnya hijau, sahamnya rame, banyak saham-saham akan perform seperti gitu. Karena asingnya mungkin mau ikut. Oke, itu untuk
asing ya kok ya tadi ya. Ini kalau kok Hengki juga nggak apa-apa kayak gitu loh, ya kan. Oke, jadi karena ya tadi ya kita kan ngelihat tadi sebenarnya asing big fund-nya ke banking sekarang. Kalau misalnya yang big fund domestik, apakah ngikutin asing atau biasanya dia punya jalur sendiri sekarang? Biasanya ada jalur sendiri sih. Biasanya lokalnya dulu yang main, nanti tertentu baru asingnya ngikut gitu. Emang mereka mancing asing terus kayak gitu loh. Karena kalau asing sekali makan itu gila banget mereka makan. Mereka kalau algonya udah set buy, itu buy terus gitu. Besoknya mungkin baru berubah jadi sell gitu. Cuman kalau ketika dia lagi buy satu hari itu dia makan terus-terusan, nggak ada ampun dia makannya. Jadi ya itu yang sebagai trader volatilitasnya itu yang kita cari seperti gitu. Oke, jadi kalau sekarang big fund domestik tuh lagi ke Big fund domestik ya muter-muter lah gitu ya kan, muter-muter gitu ya kan. Ya muter-muter sih gitu. Ya yang penting lihat retailnya kemana, retailnya keluar bagus lah gitu ya. Saya nggak peduli ya mau institusi mau yang penting retailnya keluar gitu. Oke, kalau kayak gini istilahnya musuhnya retail gitu kan. Betul, saya mau retail nih, kalian jual, saya punya poolnya gitu loh. Saya ambil barang-barang retail, saya ikut sama market makernya atau fundnya atau apanya seperti gitu. Oke, jadi lebih ngeliat retailnya ya kayak gini. Jadi nah ini menarik nih ya, karena ya kita lihat lah market ini kan ya cukup menarik akhir-akhir ini karena bursa global pun juga kan lagi pada perform kan akhir-akhir ini pada all-time high semua. Gitu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau Kak Hengki sendiri ini melihat IHSG yang sudah seperti ini, itu biasanya kalau milih saham atau take profit di saham itu kira-kira ada berapa persen kah atau yaudahlah let it naik aja sampai berapapun, sampai mungkin nunggu udah big fund udah pada keluar atau ntar nunggu udah pada diomongin retail itu kira-kira apakah lihat presentasenya atau seperti apa? Kalau dulu saya tektok lah mungkin harus cepat loncat gitu kan karena sekarang portofolionya udah gameplaynya berbeda. Jadi biasanya saya tentukan ini mau saya ngapain gitu kan dari awal gitu. Misal kayak Bukalapak, SCMA sama saya punya Bukalapak sama SCMA doang, si MTEK saya nggak punya. Nah emang saya dari awal swing gitu dan harga yang saya dapat itu best price. Selagi saya belum ketahuan agendanya apa, saya berani pegang. Ya pasti akan dikocok-kocok lah gitu. Sebelum hari ini naik kencang, kemarin dibanting kencang loh gitu ya kan. Closingnya jelek gitu kan, jebol support juga. Tapi ini bukan yang saya tadi maksud ya gitu ya kan. Nah tapi dia jebol support, terus merah gitu kan. Hari ini juga tarik naik. Tapi saya berani pegang karena harga saya bawa. Saya hitung barang dia juga dibawa juga sama dengan saya. Cuma kan dia makan atas lagi. Jadi seharusnya harga saya tuh dibawa daripada harga dia. Nah, jadi saya nganggap dia akan kerja. Selagi narasinya saya belum tahu kenapa nih rally gila-gilaan, saya masih hold biasanya. Tapi kalau misalnya saya emang dari awal saya maunya trading gitu ya kan, biasanya saya liatin bid offer. Nggak ada patokan persen, tapi lihat dia masih kuat atau nggak kuat. Karena kalau kita trading, pasti sahamnya lagi naik gitu. Sahamnya lagi rame. Nggak bisa kita trading sahamnya lagi sepi, tiba-tiba kita beli gitu. Nggak masuk akal kayak gitu. Karena saya tuh cuma hanya follow, bukan ngedirect harga sahamnya, enggak kayak gitu lah. Cuman follow the market aja. Seperti gitu. Jadi itu ya teman-teman menarik, mungkin bisa di copy paste tuh strateginya Kak Hengki ya. Nah tadi kan Kak Hengki melihat ya as long as dia belum keluar lah ya. Itu berarti dianya itu adalah dari Broksam ya? Betul. Dianya keluar bisa lewat beberapa broker. Cuman tujuannya belum ketahuan, retailnya belum berisik, gitu kan, ya masih fine, gitu, masih tenang. Gitu. Kalau retailnya udah berisik, brokernya belum keluar, saya juga masih fine kayak gitu. Cuman udah siap-siap ancang-ancang lah, gitu ya kan, atau udah keluar pelan-pelan kayak gitu. Karena kalau saya keluar, ya rapi gitu, bukan rapi lah, maksudnya nggak kasar lah gitu. Ada yang keluar kan sekali, udah saya buang aja 5 papan, 6 papan terserah dia gitu ya kan. Kalau saya nggak, saya pasang over dikit-dikit seperti gitu. Jadi langsung match ya biasanya buangnya, atau buangnya ngantri? Jarang ngantri sih saya gitu ya kan. Misal bidnya 10.000 gitu ya kan, misal 10.000, saya buang 13.000, habisin nanti 3.000 kan pelan-pelan dimakan. Dibuang lagi ya kurang lebih ya kayak gitulah cara buang. Jadi jarang ngantri lah ya. Jarang. Karena kalau ngantri malah ketahuan. Iya, ngantri itu untuk sisa barang yang belum habis dijual. Misalnya tadi 10.000, buang 13 kan ngantri jadi 3.000 gitu ya kan. Nah, 3.000 nanti habis, ya udah gitu, buang lagi kayak gitu.
pelan-pelan, terus-terusan. Oke, nah itu untuk strategi Kak Hengki untuk taking profit lah ya tadi kan kalau misal mau buang barang. Nah ini kira-kira strategi Kak Hengki tadi dari awal akumulasi ya sampai misalnya distribusi, itu kira-kira cocok nggak sih buat teman-teman yang mungkin sibuk gitu ya atau profesional yang mungkin ada kesibukan sendiri lah, bukan full time trader ya istilahnya? Kalau bukan full time trader, saya lebih saranin cari saham-saham yang tidak seperti kayak gitu. Karena kalau kamu mau trading bisa, cuman volatilitasnya tinggi gitu. Karena volatilitasnya tinggi, biasanya gitu ya kan, kalau orang nggak mantengin zong kayak gitu. Nah jadi lebih baik saya nyaranin saham-saham yang belum ada akumulasi, belum banyak orang ngomongin, risknya masih terjaga banget gitu ya kan. Nah itu oke seperti gitu. Cuman price yang harus kamu bayar adalah you need to wait. Karena kita nggak tahu kapan dia jalannya gitu. Walaupun ya bisa kita kombinasi dengan bid offer. Cuman ya price yang kamu harus bayar yaitu wait gitu. Tapi kalau kamu trading, price yang harus kamu bayar adalah time. Karena kamu butuh mengalokasikan waktu tertentu untuk gua harus di depan komputer nih, seperti gitu. Baik, itu ya tipsnya buat teman-teman yang mungkin sibuk gitu ya, yang harus dibayar adalah waktu untuk tunggu ya. Jadi memang harus sabar ya, betul. Kak Hengki ya. Nah ini coba mungkin dari teman-teman investor juga penasaran, apakah kalau misalnya Kak Hengki kan memang tradingnya udah banyak kan, maksudnya dengan uang yang banyak istilahnya, dengan value yang banyak, value secara akumulasi aset gitu ya. Nah kalau misalnya buat yang kira-kira bisa kerasa nih cuannya dan punya kira-kira resikonya juga bisa terukur, itu minimal punya berapa dana sih? Atau kira-kira trading berapa uang sih? Oke, kalau trading berapa uang kita nggak bisa patok angka ya gitu. Cuman kalau misalnya orang-orang nanya gitu, berapa sih saya harus start untuk trading kayak gitu ya kan? Nggak mungkin orang belum pernah trading tiba-tiba keluar dari kerjaan langsung trading gitu. Biasanya ya rungkat kayak gitu ya kan. Jangan hal itu. Biasanya saya bilang, duit kamu punya berapa? Biasanya kan kita harus back to case by case gitu kan. Duitnya punya berapa? Berapa yang kamu siap hilang? Nah misal saya punya duit 100 juta misal. 100 juta, saya biasa nanya, kamu hilang 5 juta sakit nggak? Nggak apa-apa gitu ya kan, 5 juta ya sebulan lagi dapat lah saya gitu kan. Oke. 10 juta sakit nggak? Enggak sih. Oke, 15 juta sakit. Oh 15 juta kerasa karena gue harus kerja 3 bulan untuk dapat 15 juta. Oke 15 juta sakit ya. Ya udah bikin 20 juta. 20 juta itulah modal kamu trading. Kenapa? Kenapa harus seperti gitu? Karena tujuannya adalah biar kamu serius gitu. Kamu kalaupun gagal, hitung dari awal kamu udah hilang deh gitu ya kan. Kamu gagal, kamu nggak kenapa-napa. Karena kamu masih still have the 80 gitu kan. Cuman kalau kamu hilang, kamu sakit gitu. Jadi kamu akan berusaha mati-matian untuk bertarung menggunakan duit tersebut. Nah, most of people enggak gitu. Pilihannya dua. Either kecil banget, jadinya nggak serius, jadi main lot-nya ya sembarangan, ya nggak ada setup, nggak disiplin gitu ya kan. Duit kecil doang udahlah lupakan gitu ya kan. Naik juga, gue juga nggak tahu kenapa naik, udah biarin aja lah gitu. Tahu-taunya jackpot. Tapi kan kita sehebat apa sih bisa jackpot terus-terusan? Kita kan bukan dewa hoki ya gitu ya kan. Tapi ya pasti ada jatuhnya. Begitu juga dengan kalau misalnya langsung tembak gede. Tembak gede kan kita harus bertanggung jawab terhadap hidup kita. Apalagi ada yang punya keluarga segala macam. Kalau misalnya kenapa-napa gimana gitu. Kita nggak boleh se-egois itu. Jadi makanya kalau saya sih pakailah dana yang kamu hilang sakit tapi kamu nggak kenapa-napa. Kurang lebih seperti gitu. Nah ini kira-kira kalau misalnya tadi untuk dana, kira-kira kita misalnya kalau Kak Hengki sendiri sakit tuh hilangnya tuh berapa persen dari total porto? Karena sekarang sih udah nggak ada rasa ya gitu ya kan. Udah bukan nggak ada rasa dalam nominal ya, maksudnya emosinya ya udah angka aja kayak gitu loh. Kita main ya, saya nggak main game gitu ya. Kadang saya mati gitu kan, tapi kan ada nyawa ekstranya kan dari untung-untung berikutnya gitu. Cuman ya puji Tuhannya sih tiap bulan closing ijo kayak gitu. Jadinya rugi ya kita cari lagi karena besok masih buka market gitu. Oke, jadi kalau maksimal nih kok kayak udah deh, ntar dulu deh, ini dulu, rehat dulu. Itu berapa tuh dari total porto? Saya nggak pernah peduliin tentang total porto gitu ya kan, karena main game aja, saya nggak main game. Cuman biasanya kalau ada momen-momen lah kayak kita beli turun, nah itu beli berapa? turun, cut loss, aduh gitu lagi sial, udahlah main game atau
ngapain, santai-santai, baring-baring, atau biasanya kalau lagi market jelek doang, udah berhenti kayak gitu doang. Cuman bukan karena nominalnya gitu ya. Saya Oke. nggak gitu. Udah main game aja kayak gitu loh. Untung berapapun, mau rugi berapapun ya, saya ya udah tidur juga tetap nyenyak aja kalau sekarang gitu. Cuman kalau dulu enggak lah ya. Dulu tentu enggak gitu. Coba kalau dulu deh, kalau dulu Heeh. kan teman-teman investor kan berarti yang masih dulunya kan, Iya, bukan iya. yang sekarang ya. Iya. Kalau yang masih dulunya berapa tuh? Mungkin yang saya ngomong yang paling worst case-nya lah ya gitu. Worst case saya pernah yang hilang 7M ya 1 hari gitu. Bukan 1 Waduh. hari lah, 1 jam lah gitu. Enggak sampai 1 jam, bahkan dia dari arah jebret langsung ARW kayak gitu loh. Nggak bisa keluar, itu yang bikin tambah aduh mau jual nggak bisa gitu kan. Dan first time experience juga seperti gitu. Itu yang paling sakit kayak gitu. Tapi ya semenjak dari sana, tapi saya malah bersyukur banget dari sana. Dari sana saya agresif banget seperti gitu. Dan malah menemukan jati diri. Jadi ilmunya mahal ya. Iya, Nah, mahal iya. loh, mahal banget. Bukan mahal doang, stres itu. Itu pertama, saya orangnya gampang banget tidur gitu. Jadi gift-nya saya, menurut saya gampang banget tidur gitu. Saya bisa jamin di bawah 5 menit saya ketiduran kayak gitu. Cukup baring di bawah 5 menit saya ketiduran. Pertama kali itu saya susah tidur kayak gitu. Nah, jadi ya cost-nya mahal lah kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman. Jadi ya istilahnya anggap aja uang belajar ya. Betul, Kak betul. Hengki ya. Heeh. Nah, seru banget tadi kita udah bahas nih, karena ya kita lihat Kak Hengki ini memang jadi salah satu trader yang profesional dan juga kalau kita lihat sih sukses gitu kan Amin, ya. amin. Karena Masih jauh. ya kita lihat portnya juga udah hijau, tadi hijau semua loh teman-teman untuk sekarang ya. Berarti kan Iya. yang waktu itu mungkin rugi karena memang uang belajar ya Kak Hengki ya, dan bisa membalikan posisi itu. Nah, buat teman-teman semuanya juga, kalau buat Kak Hengki sendiri, buat teman-teman investor ajaib, kira-kira apa sih yang perlu dipertimbangkan nih sebagai investor dan juga untuk trader nih? Kira-kira apa sih yang perlu dipertimbangkan? Yang perlu dipertimbangkan paling penting mungkin mengenal diri sendiri gitu. Dalam artian apakah saya trader, apakah saya investor, apakah saya swing kayak gitu. Kita nggak bisa, emang trader itu duitnya cepet gitu ya kan. Tapi nggak semua orang bisa jadi trader. Begitu juga dengan investor. Banyak tahu sahamnya ini bagus, tapi nggak kuat ngeholdnya. Makanya itu kita harus tahu diri kita itu gimana gitu. Kalau dulu saya tahu diri saya maunya cepet gitu. Makanya saya trading. Tapi sampai ada cap tertentu, nggak bisa nih trading terus-terusan. Makanya saya belajarlah invest, belajarlah nge-swing kayak gitu. Jadi teman-teman harus make sure mengetahui diri sendiri dan jangan dicampur. Biasanya orang trading nyangkut jadinya invest. Nah, jadinya ya Denial. Iya, denial kan. Bukan dia mau invest gitu dari awalnya, dia maunya trading. Tapi karena situasi memaksa untuk menenangkan diri, ya kan, jadinya denial. Denialnya ya berubah karakter dirinya. Dan kalau dari sana, biasanya nggak akan kemana-mana karena arah kamu itu tidak konsisten. Jadi kita harus konsisten mengetahui diri kita sendiri dan udah jalanin aja. Win-lose itu biasa, yang penting hasil akhir. Kayak gitu. Oke, thank you Kak Hengki udah sharing nih buat teman-teman investor ajaib semuanya. Semoga ya pasti teman-teman dapat banyak insight nih dari Kak Hengki ya, tadi dari pengalaman bisa dikatakan ya cara cari saham yang bisa multi bagger gitu kan ya, cara melihat flow ya, baik itu domestik maupun juga asing. Sampai jumpa teman-teman di next Cuan Talks. See you semuanya. Tetap disclaimer ya, sesuaikan sama portfolio risiko dan sesuaikan sama trading plan teman-teman. See you. Ajaib semua bisa.